Pagi masih menyisakan embun. Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara sepeda tua bergemerincing melewati gang sempit di pinggiran kota Semarang. Di atas sedel, seorang bocah lelaki berusia sekitar 12 tahun mengayuh sepeda dengan keranjang penuh koran yang diikat tali rafia. Namanya Rengga Pratama. Rengga adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya, Pak Jino, seorang tukang tambal ban yang membuka lapak kecil di tikungan jalan dekat pasar. Ibunya sudah lama meninggal dunia karena sakit paru-paru. Sejak saat itu, Rengga belajar hidup mandiri. Setiap subuh, sebelum matahari benar-benar muncul, ia sudah menyusuri jalanan kota, menjajakan koran ke warung kopi, perempatan lampu merah, hingga halte-halte tua yang mulai dipenuhi penumpang pagi. Korannya, Pak? Kompas, Suara Merdeka, Jawa, Pos. Masih anget nih, teriak Rengga dengan suara lantang, namun sopan. Tak jarang orang menatapnya iba. Sebagian membeli karena kasihan, sebagian lain menolak dengan kasar. Tapi Rengga tak pernah marah. Ia tahu, hidup tak selalu lunak. Setelah semua korannya habis, biasanya ia menyimpan uang hasil jualan di saku celana sekolah yang sudah memudar warnanya. Ia lalu buru-buru ke kamar mandi umum dekat pasar, mencuci muka, menyisir rambut dengan jari, lalu berganti baju seragam di balik pintu berkarat. Ia tak pernah malu. Baginya, sekolah adalah tempat pelarian yang menyenangkan. Namun tidak semua orang berpikir begitu. Di sekolah, Rengga dikenal bukan karena prestasinya, melainkan karena bau tintanya. Sebutan anak jalanan bau tinta melekat seperti stiker yang tak bisa dilepas. Setiap ia masuk kelas, teman-teman menutup hidung, pura-pura pingsan. Bahkan ada yang melemparkan kertas, "Siluala itu koran rusak." Awas, ada koran bocor nih, celetuk Aldi. Anak orang kaya yang duduk di bangku depan anak-anak lain tertawa, dan Rengga hanya menunduk. Ia sudah terbiasa, namun bukan berarti hatinya tak pernah perih. Suatu hari, saat jam pelajaran matematika usai, Ibu Dinda, guru wali kelas mereka, masuk sambil membawa selembar kertas. Ia memanggil nama-nama murid satu persatu untuk menyerahkan iuran kelas yang harus dibayarkan. Uang itu akan digunakan untuk keperluan alat tulis, air minum, dan perawatan kelas. Ketika nama Rengga disebut, ia berdiri pelan dan berjalan ke depan. "Ibu, maaf, saya belum bisa bayar minggu ini," ucapnya pelan. Ibu Dinda menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang sedikit meninggi, "Rengga, ini sudah minggu ketiga kamu menunda. Kalau tidak mampu bayar, bilang dari awal. Jangan seenaknya begitu. Ini kewajiban semua murid tahu." Kelas mendadak hening. Semua mata tertuju pada Rengga. Beberapa mulai tersenyum mengejek. Aldi bahkan berbisik nyaring ke temannya. Wajar aja, namanya juga anak penjual koran. Rengga mengepalkan tangan, tapi ia tak melawan. Ia hanya mengangguk kecil dan kembali ke bangkunya. Hari itu, rasanya dunia menelannya bulat-bulat. Sepulang sekolah, ia membantu ayahnya menambal ban motor yang bocor. Tangannya kotor oleh lem dan oli, tapi matanya kosong. Malamnya, saat semua orang tertidur, Rengga duduk di teras rumah, memandangi langit gelap. "Ayah, kenapa hidup kita susah banget ya?" tanyanya lirih. Pak Jino yang sedang merokok menoleh dan tersenyum kecil. "Karena Tuhan ingin kita kuat, Nak. Tapi percaya sama ayah, orang yang kuat dan jujur pasti bakal sampai juga ke puncak, asal nggak nyerah." Rengga, kata-kata itu tertanam dalam di kepalanya. Sejak malam itu, tekadnya berubah. Ia bukan lagi anak penjual koran yang cuma ingin lulus sekolah. Ia ingin mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua anak jalanan bau tinta yang pernah dihina seperti dirinya. Pagi itu hujan turun, rintik-rintik. Langit mendung, menggantung rendah seperti beban di pundak Rengga yang tak pernah ringan.
Namun ia tetap mengayuh sepedanya, menyusuri jalanan kota yang basah oleh gerimis. Plastik bening membungkus tumpukan koran di keranjangnya. Meski hujan, Rengga tetap bekerja, sebab hidup tak punya tombol jeda. Setelah korannya habis, Rengga mampir ke perpustakaan kecil di pinggir alun-alun. Tempat itu jarang dikunjungi. Namun bagi Rengga, perpustakaan itu adalah surga kecil. Ia selalu duduk di pojok, membaca buku-buku tentang dunia, pendidikan, tokoh-tokoh hebat, dan teknologi. Seringkali ia membaca artikel tentang media massa, wartawan, dan cara kerja pers. Kalau aku bisa bikin media sendiri, aku bisa bantu banyak orang. Batinnya. Suatu kali, setiap kali membaca, ia mencatat hal-hal penting di buku tulis bekas yang disobek dari halaman belakang LKS. Ia menulis dengan rapi, memberi judul besar, "Mimpiku Suatu Hari Nanti." Waktu berjalan, tahun-tahun berganti. Rengga kini duduk di bangku SMA. Tubuhnya makin tinggi, wajahnya semakin tegas. Ia masih berjualan koran setiap pagi. Tapi kini, ia tak hanya menjual berita, ia juga membaca dan mempelajari isi koran itu. Ia menyadari, berita bukan sekadar informasi. Berita adalah senjata. Berita bisa mengubah pikiran orang, bahkan arah hidup masyarakat. Di sekolah, meski masih sering disepelekan karena latar belakangnya, Rengga mulai dikenal sebagai murid yang cerdas dan kritis. Ia aktif di majalah dinding, bahkan menjadi ketua tim mading sekolah. Suatu hari, ia menempelkan sebuah tulisan panjang berjudul, "Pendidikan bukan untuk yang mampu, tapi untuk yang mau." Tulisan itu menyentil sistem sekolah yang terlalu sering memaksa iuran, padahal banyak siswa yang diam-diam menahan lapar agar bisa tetap belajar. Tulisan itu viral di kalangan guru dan murid, bahkan sampai ke telinga kepala sekolah. Rengga sempat dipanggil dan ditegur karena tulisan provokatif. Tapi di sisi lain, banyak guru diam-diam mengangguk dalam hati. Mereka tahu anak itu punya sudut pandang yang berbeda, berani, peduli, dan punya suara. Di rumah, ayahnya semakin tua, usaha tambal ban kadang sepi. Namun Rengga tak pernah mengeluh. Ia bahkan mulai mencoba menulis artikel sendiri. Dengan komputer, tua sumbangan dari guru bahasa Indonesia, ia mulai merancang blog gratis yang ia beri nama Tinta Rakyat. Blog itu sederhana, warnanya pucat, tampilannya biasa saja, tapi isinya dalam. Ia menulis tentang anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak mampu beli seragam. Ia menulis tentang ibu-ibu yang antre minyak goreng sambil menggendong bayi. Ia menulis tentang teman-temannya yang harus kerja sambil sekolah, seperti dirinya. Artikel-artikelnya mulai ramai dibaca, terutama setelah beberapa komunitas sosial membagikannya di media sosial. Salah satu artikel berjudul, "Aku Bukan Bau Tinta, Aku Bau Perjuangan Menjadi Titik Balik." Banyak orang tersentuh. Beberapa donatur bahkan mulai mengirimkan bantuan untuk siswa-siswa kurang mampu melalui blognya. Nama Tinta Rakyat mulai dikenal. Nama Rengga perlahan mulai diperhitungkan. Namun jalan menuju mimpi tak selalu lurus. Di kelas 3 SMA, tepat saat Rengga sedang sibuk menyiapkan lomba menulis tingkat provinsi, kabar buruk datang. Ayahnya jatuh pingsan di bengkel tambal ban. Kata dokter, jantungnya lemah. Ia butuh istirahat panjang dan perawatan rutin. Rengga nyaris putus asa. Uang hasil jual koran tak cukup untuk biaya rumah sakit. Ia hampir menyerah. Hampir. Tapi ia ingat lagi pesan ayahnya. Orang yang kuat dan jujur pasti sampai ke puncak asal nggak nyerah. Rengga kembali bangkit. Ia menulis artikel khusus di blognya, menceritakan kisah ayahnya. Ia tidak meminta. Ia hanya menulis dengan jujur tentang perjuangan seorang ayah tambal ban
dan anak penjual koran yang ingin sekolah. Artikel itu viral. Ribuan orang membacanya. Ratusan mengirim pesan dukungan. Beberapa menawarkan beasiswa. Token, salah satu lembaga pers kampus ternama di Jakarta, mengundangnya untuk mengikuti pelatihan jurnalistik. Pelatihan itu menjadi pintu baru. Di sanalah Rengga bertemu mentor-mentor hebat, mengenal dunia media dari dekat, dan belajar bagaimana mengelola situs berita profesional. Saat pelatihan selesai, ia pulang ke Semarang bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan tekad mendirikan media online yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Nama blognya pun diubah dari Tinta Rakyat menjadi matarakyat.id, sebuah langkah kecil dari seorang anak bau tinta menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi. Matahari pagi menerobos masuk dari sela-sela jendela kamar sempit berukuran 3 kali 4 meter. Di pojok ruangan, Rengga duduk bersila di depan meja kecil yang terbuat dari kayu bekas. Di atasnya, laptop tua dengan bodi retak-retak tetap menyala. Meski kipas pendinginnya kadang mendengung seperti suara motor mogok, Rengga mengetik cepat. Di sebelahnya, secangkir kopi hitam dan semangkuk mie instan menjadi teman setia. Matarakyat.sebelum kini bukan sekadar blog pribadi. Perlahan, ia membentuk TIM Castle. Ia mengajak 2 teman lamanya di sekolah Dian yang jago desain dan Yoga yang suka yutik-yitik, HTML dan coding. Mereka semua bukan anak orang kaya, tapi mereka punya satu kesamaan, mimpi untuk mengubah dunia lewat tulisan dan teknologi. Mereka bertiga bekerja dari kamar masing-masing. Tak ada kantor, tak ada gaji tetap, bahkan kadang pulsa internet pun harus mereka irit-irit. Tapi semangat mereka menyala. Rengga mengatur konten. Ia menulis berita, opini, dan artikel edukatif. Fokusnya tetap sama, isu sosial, pendidikan, dan suara-suara yang jarang terdengar. Salah satu artikelnya yang berjudul Kelas Rusak, semangat masih utuh menyoroti sekolah dasar di pelosok yang temboknya nyaris roboh, tapi tetap digunakan belajar. Artikel itu mengundang perhatian banyak pembaca, bahkan sampai ke Kementerian Pendidikan. Tak lama kemudian, sekolah itu diperbaiki. Kepala sekolahnya menangis saat menghubungi Rengga lewat video call. Mas Rengga, saya nggak tahu harus bilang apa. Anak-anak di sini sekarang punya harapan lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rengga tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Saat itulah ia sadar tulisannya punya kekuatan. Meski banyak yang mendukung, tak sedikit juga yang meremehkan. Beberapa media besar memandang sinis keberadaan matarakyat.id. Apa sih ini? Situs kecil, gak profesional. Isinya cuma cerita sedih, pakai hosting gratisan pula, gak layak disebut media. Komentar-komentar pedas itu sempat menggoyahkan semangat tim kecil mereka. Namun Rengga menenangkan mereka. Kita gak dibayar buat nyenengin mereka. Kita bekerja buat mereka yang gak pernah didengar. Ujarnya mantap dengan bantuan donasi dan iklan Kesel Kasilon dari UMKM lokal. Mereka perlahan membeli domain profesional, menyewa server sederhana, dan mendesain ulang tampilan situs agar lebih rapi dan mudah diakses. Tak berhenti sampai di situ. Rengga mulai membuka rubrik-rubrik baru. Suara pelajar untuk tulisan dari siswa-siswa di pelosok. Kisah tangguh untuk menampilkan perjuangan orang-orang kecil yang inspiratif. Pendidikan alternatif yang berisi I-Diet kreatif, belajar mandiri. Tak disangka, rubrik-rubrik itu malah membuat situs mereka makin ramai. Banyak pembaca merasa bahwa inilah media yang benar-benar peduli. Media yang tidak hanya menyuarakan para elit, tapi juga rakyat kecil di warung, ladang,
atau kelas reot. Suatu malam, saat angin dingin meniup jendela kamarnya, Rengga mendapat email dari seorang pria bernama Haris Wibowoco, salah satu perusahaan media teknologi dari Singapura. Isi emailnya membuat jantung Rengga berdetak lebih cepat. Saya mengikuti perkembangan matarakyat.id. Karya Anda menyentuh dan jujur. Jika Anda bersedia, kami ingin membantu memperluas jangkauan media Anda ke tingkat Asia Tenggara. Rengga terdiam lama. Ia tak percaya. Dari penjual koran yang sering dicibir, kini ada yang ingin bekerja sama dengannya untuk membuat jangkauan medianya menembus batas negara. Ia tak langsung jawab. Ia berdiskusi dulu dengan timnya. Semua sepakat. Mereka ingin berkembang, tapi tak ingin kehilangan idealisme. Media yang tetap fokus pada suara rakyat dengan kesepakatan dan hati-hati. Rengga menjalin kerjasama itu. Mereka mendapat dukungan dana, pelatihan, dan akses jaringan ke berbagai negara Asia Tenggara. Tapi satu syarat Rengga tak tawar. Media ini tetap milik rakyat. Tidak boleh dibelokkan oleh kepentingan siapapun. Dan itu disetujui. Tahun demi tahun berlalu. Rengga kini bukan lagi remaja dengan seragam lusuh dan sepeda tua. Ia telah menjadi pria muda dengan nama besar di dunia media digital Asia Tenggara. Matarakyat.19 kini punya cabang di 5 negara dan telah menjangkau jutaan pembaca tiap bulannya. Bukan karena iklan besar atau gosip artis, tapi karena kontennya yang menyuarakan keadilan, pendidikan, dan perubahan. Saat suatu konferensi pers di Jakarta, seorang jurnalis bertanya, "Pak Rengga, apa yang membuat Anda memulai semua ini?" Rengga tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Dulu saya anak penjual koran yang sering diejek bau tinta. Tapi saya belajar satu hal, bau tinta itu bukan aib, itu tanda perjuangan. Dan saya ingin semua anak yang bau tinta hari ini bisa percaya bahwa masa depan mereka tak ditentukan oleh hinaan, tapi oleh keberanian untuk bermimpi." Seketika, ruangan hening, lalu tepuk tangan panjang bergema. Dan di balik semua kesuksesan itu, di sudut hatinya yang paling dalam, Rengga tahu, semua ini bermula dari jalanan basah, dari tinta yang menempel di tangan, dan dari mimpi kecil yang dulu tumbuh di kamar sempit berdebu. Beberapa tahun telah berlalu sejak Matarakyat.1 meledak sebagai media digital sosial terbesar di Asia Tenggara. Rengga yang dulunya duduk di pojok kelas dengan seragam bau tinta, kini berdiri di panggung besar, berbicara di konferensi, menjadi narasumber di universitas bergengsi, dan bahkan menjadi konsultan untuk kebijakan media di beberapa negara. Tapi di balik semua pencapaiannya, ada satu hal yang tak pernah hilang dari pikirannya. Kampung halamannya, tempat semua ini dimulai, tempat ia pertama kali dihina, tapi juga tempat pertama ia bermimpi. Suatu hari, tanpa banyak pengumuman, Rengga memutuskan untuk pulang ke Semarang. Ia tidak datang sebagai tokoh media. Ia datang sebagai Rengga Pratama, anak tambal ban, penjual koran, dan murid yang dulu berdiri kikuk di depan kelas saat tak mampu bayar iuran. Saat ia menginjakkan kaki di gang sempit, tempat ia dulu tumbuh. Orang-orang menatap dengan campuran heran dan kagum. Beberapa tetangga lama bahkan masih mengenalnya. "Rengga, ya Allah, ini kamu nak?" seru Bu Retno, penjual sayur yang dulu sering memberinya tempe sisa dagangan. Rengga hanya tersenyum dan menunduk hormat. "Iya Bu." Rengga pulang. Wajah-wajah lama menyambutnya dengan hangat. Gang sempit itu masih sama. Masih ada anak-anak kecil berlarian tanpa sandal. Suara radio dari warung kopi, dan bau gorengan dari ujung jalan. Namun, satu tempat yang membuat dadanya terasa sesak adalah bengkel tambal ban kecil di tikungan pasar. Sudah lama kosong. Catnya mengelupas, papan kayunya lapuk. Tempat itu dulu adalah saksi bisu perjuangan ayahnya. Pak Gino telah tiada. Ia meninggal 2 tahun lalu, tak lama setelah Rengga membuka cabang Matarakyat keempat di Malaysia. Kala itu,
Rengga sedang berada di Singapura untuk peluncuran aplikasi berita versi mobile dan tak sempat melihat ayahnya untuk terakhir kali. Di depan bengkel itu, Rengga berdiri lama. Ia tak menangis, tapi di dadanya ada hujan yang tak bisa dilihat orang lain. "Ayah, aku sudah sampai." Seperti yang ayah bilang. "Tapi aku kangen," bisiknya pelan. Beberapa hari kemudian, Rengga mengunjungi sekolah lamanya. Sekolah itu masih berdiri, gerbangnya telah dicat ulang, ruang kelas lebih bersih, dan beberapa gedung baru terlihat berdiri megah. Tapi ada satu hal yang masih terasa sama. Sistem iuran yang kadang memberatkan murid dari keluarga tidak mampu. Kepala sekolah baru, Bu Lestari, menyambutnya dengan hormat. "Kami bangga, Mas Rengga, anak sekolah ini. Dulu sering dipanggil ke kantor karena menunggak. Sekarang jadi inspirasi nasional." Rengga hanya tertawa kecil. "Saya dulu gak suka dipanggil ke kantor, Bu. Biasanya habis itu malu sekelas," ucapnya jujur. Mereka tertawa bersama. Tapi kemudian Rengga mengalihkan pembicaraan. "Bu, saya ingin bantu sekolah ini. Bukan dalam bentuk uang. Saya ingin buat sistem beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu dan pelatihan jurnalistik bagi siswa-siswi SMA, biar mereka punya suara sejak muda." Bu Lestari terharu. "Itu luar biasa, Mas." Tak lama kemudian, dibentuklah program bernama Suara Sekolah. Kerjasama antara Matarakyat.cd dan sekolah-sekolah pinggiran di seluruh Jawa Tengah. Program ini melatih pelajar untuk menulis berita, opini, bahkan membuat podcast tentang kehidupan mereka. Rengga ingin anak-anak muda itu menyadari bahwa suara mereka penting, bahwa tak peduli latar belakang mereka, cerita mereka layak didengar. Dalam salah satu sesi pelatihan di sekolahnya dulu, seorang siswa tiba-tiba menggangket tangan dan bertanya, "Mas Rengga, waktu dulu Mas di JKJ karena jualan koran, kenapa Mas gak nyerah aja?" Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Semua menunggu jawaban. Rengga tersenyum, menatap anak itu dengan hangat. "Karena kalau saya nyerah, maka semua hinaan mereka jadi penat. Dan saya gak mau hidup dengan membenarkan kata-kata orang yang gak pernah ngerti perjuangan saya. Dan yang paling penting," lanjutnya, "saya gak mau anak-anak seperti kalian harus ngalamin hal yang sama tanpa tahu cara melawan bukan dengan marah, tapi dengan bukti, dengan karya, dan dengan mimpi yang gak pernah padam." Tepuk tangan bergema, mata-mata murid bersinar. Di antara mereka, mungkin ada 1-2 orang yang akan tumbuh jadi seperti Rengga atau bahkan lebih hebat. Di hari terakhir kunjungannya, Rengga kembali duduk di perpustakaan tua dekat alun-alun. Tempat itu sekarang sudah direnovasi. Sebagian dananya berasal dari donasi pembaca Matarakyat.15. Ia membuka satu buku lama yang dulu sering ia baca, cerita tokoh dunia. Tiba-tiba, seorang anak kecil datang mendekat. Ia membawa koran lusuh dan tubuhnya penuh debu jalanan. "Mas, ini tempat baca buku ya?" tanyanya polos. Rengga tersenyum. "Iya, kamu mau baca?" Anak itu mengangguk. "Aku pengen jadi orang hebat juga, kayak yang di koran." Rengga anak itu selama ada bayangannya sendiri di masa lalu dalam sosok mungil itu. "Kalau kamu baca terus dan gak takut mimpi, kamu bisa lebih hebat dari mereka," katanya pelan, lalu menepuk kepala anak itu dengan lembut. Dan saat itu, Rengga tahu satu hal pasti, perjuangan belum selesai, tapi benih-benih baru sudah tumbuh. 2 tahun berlalu sejak Rengga pulang kampung dan memulai program Suara Sekolah. Program itu berkembang jauh melampaui bayangannya. Dari hanya 5 sekolah di Jawa Tengah, kini sudah menjangkau lebih dari 400 sekolah di seluruh Indonesia.
Bahkan beberapa sekolah dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina, mulai mengadopsi kurikulumnya. Murid-murid menulis tentang desanya, tentang guru yang mengajar tanpa digaji, tentang kakaknya yang terpaksa berhenti sekolah demi bekerja. Mereka menulis dari hati, bukan dengan bahasa indah, tapi dengan kejujuran yang tajam. Dan bagi Rengga, itu lebih dari cukup. Tapi di tengah kesuksesan itu, tantangan baru muncul. Beberapa pihak mulai tidak senang. Beberapa tulisannya dianggap terlalu tajam. Isu tentang pejabat daerah yang korup, pendidikan yang carut-marut, dan proyek-proyek pemerintah yang mangkrak membuat Rengga dan timnya mulai mendapat tekanan. Suatu malam, Rengga menerima surat ancaman yang dikirim langsung ke kantor pusat Mata Rakyat IDD Jakarta. Isinya jelas, berhenti menulis tentang hal yang bukan urusanmu, atau kamu akan menyesal. Yoga, rekannya dari SMA yang kini menjadi kepala keamanan siber Mata Rakyat, langsung panik. Gak bisa anggap enteng, geng. Kita bisa diserang, baik secara digital maupun fisik. Namun Rengga tetap tenang. Ia hanya menatap surat itu sejenak, lalu membakarnya dengan korek api. Kalau kita berhenti karena takut, berarti mereka menang, katanya datar. Dan kita bukan bangun ini buat menang-menangan, kita bangun ini buat bicara yang benar. Rengga tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang ribuan suara yang sudah percaya pada platform ini. Anak-anak muda yang mulai berani berkata jujur. Guru-guru yang merasa didengar. Ibu-ibu yang percaya bahwa kisah mereka layak dimuat. Meski tak viral, ia tak bisa mundur untuk memperkuat posisi dan keberlanjutan Mata Rakyat. Rengga mulai membangun akademi media sosial berbasis keadilan sosial dan etika jurnalistik. Akademi ini diberi nama Akademi Tinta, sebuah penghormatan untuk masa lalunya. Sebagai penjual koran, akademi ini bukan hanya untuk wartawan, tapi juga untuk pelajar, guru, buruh, bahkan petani. Rengga percaya, setiap orang bisa menjadi penyampai pesan, asal tahu caranya menyampaikan dengan benar. Di dalam akademi itu, tak ada syarat ijazah. Siapa saja boleh belajar. Gratis. Diajarkan cara menulis berita, memverifikasi informasi, menyusun opini, bahkan membuat konten sosial yang bermakna. Dan yang paling penting, diajarkan cara menjaga integritas. Karena bagi Rengga, kekuatan media bukan terletak pada jumlah pembaca, tapi pada keberanian untuk berkata benar ketika yang lain memilih diam. Suatu hari, ia diundang ke sebuah forum internasional di Thailand. Saat itu, Matarayat.id baru saja menang penghargaan sebagai media sosial berpengaruh Asia Tenggara dalam bidang pendidikan dan sosial. Di atas panggung, di hadapan puluhan negara, Rengga berdiri dan berbicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak yang dulu jualan koran karena tak punya pilihan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah berhenti percaya pada satu hal. Suara sekecil apapun, kalau jujur dan tulus, bisa mengguncang dunia. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan berdentum. Beberapa orang berdiri, bahkan seorang menteri pendidikan dari negara lain mendatanginya, menyalami dan berkata, "Negara kami butuh orang seperti Anda." Tapi Rengga hanya menjawab, "Negara Anda tidak butuh saya. Negara Anda hanya butuh orang-orang yang mau mendengar suara kecil dan menghormatinya." Sepulang dari forum itu, Rengga kembali ke Indonesia. Bukan ke Jakarta, tapi ke desa kecil tempat ia tumbuh dulu. Ia membawa kamera, laptop, dan segulung spanduk kecil bertuliskan, "Workshop menulis. Suaramu, harapanmu." Anak-anak datang, tak pakai sepatu, membawa buku catatan lusuh. Sebagian bahkan belum bisa mengetik dengan benar. Tapi mata mereka berbinar. Di antara anak-anak itu, Rengga melihat seorang anak laki-laki
dengan seragam robek di bagian pundak, mencatat dengan serius. Namanya Bagas, anak seorang juru parkir di pasar. Saat sesi tanya jawab, Bagas bertanya, "Mas Rengga, kalau tulisan saya nggak dibaca siapa-siapa, apa masih berguna?" Rengga tersenyum dan menjawab dengan suara yang dalam, "Tulisanmu, Bagas, itu seperti pohon yang baru tumbuh. Meski belum ada yang berteduh di bawahnya hari ini, suatu saat ia akan tumbuh besar dan banyak orang akan duduk di bawahnya. Jadi, tulislah. Jangan tunggu dibaca, tapi tunggulah untuk mengubah." Hari itu, Rengga melihat dirinya sendiri dalam wajah Bagas, dan ia tahu warisan terbesarnya bukan media besar, bukan penghargaan, bukan kantor megah, tapi keberanian untuk percaya bahwa setiap suara bisa jadi cahaya, dan suara itu tak akan pernah padam. Sore itu langit menggantung kelabu. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan suara dari kampung kecil yang mulai tenang menjelang maghrib. Di teras rumah kayu sederhana yang dulu ia tinggali bersama almarhum ayahnya, Rengga duduk sendiri, menatap langit, ditemani secangkir teh hangat. Sudah lebih dari 10 tahun sejak ia pertama kali menjual koran sambil membawa tas sekolah di pundaknya. Waktu telah membawanya begitu jauh. Namun, di balik semua pencapaian yang diraihnya, ada luka-luka lama yang masih tersimpan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rengga membuka sebuah kotak kayu kecil peninggalan ibunya. Di dalamnya ada foto usang foto dirinya kecil bersama ayah dan ibunya. Ia memandangi wajah ibunya yang hampir tak lagi ia ingat suaranya. Air matanya mengalir diam-diam. Ia teringat masa kecil yang keras, teringat saat harus berdiri di depan kelas dengan wajah tertunduk karena tak mampu bayar iuran. Teringat suara tertawa mengejek anak jalanan, bau tinta yang kini justru menjadi fondasi semangatnya. Luka itu tak pernah hilang, tapi luka itulah yang kini menjadi cahaya yang menerangi jalannya. Beberapa hari kemudian, Rengga menghadiri acara wisuda pertama Akademi Tinta. Ratusan peserta dari berbagai pelosok negeri datang. Tak sedikit dari mereka yang dulu adalah anak jalanan, buruh, bahkan korban kekerasan rumah tangga. Rengga naik ke panggung. Ia menatap satu persatu wajah penuh harap itu. Lalu ia berkata, "Hari ini, saya tidak melihat orang-orang yang kalah. Alek, saya melihat petrong-petrong senyap yang memilih untuk bicara, bukan membalas dengan marah. Kalian bukan hanya lulus dari akademi ini. Kalian sudah membuka pintu perubahan di tempat kalian tinggal." Seketika, para peserta berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa menangis. Tak ada musik megah, tak ada pesta mewah, tapi suasana hari itu lebih hangat dari pesta manapun. Usai acara, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Ia diri sebagai ibu sari guru honorer di daerah perbatasan Kalimantan. Ia membawa 2 anak didiknya yang ikut program beasiswa dari matarakyat.cid. "Mas Rengga," ucapnya dengan suara bergetar, "saya dulu membaca tulisan Mas tentang waktu Mas dipermalukan di sekolah karena tak bisa bayar iuran. Saya juga pernah begitu, bukan sebagai murid, tapi sebagai guru. Saya dianggap remeh karena tak bergaji. Tapi tulisan Mas bikin saya percaya lagi bahwa suara sekecil apapun tetap layak didengar." Rengga menatap Ibu Sari dengan mata berkaca. Ia tidak menjawab apa-apa, hanya memeluk wanita itu pelan. Di pelukannya, ia merasa seperti sedang memeluk masa lalunya sendiri, yang kini telah berdamai. Beberapa bulan kemudian, matarakyat.id membuka pusat data dan informasi sosial pertama di Indonesia. Bangunan itu dinamakan Pusat Suara Rakyat, dan bukan hanya menyajikan berita, tapi juga menyimpan ribuan arsip tulisan dari anak-anak muda seluruh Indonesia tentang kemiskinan, mimpi, pendidikan, dan kejujuran
Di salah satu dinding utama, terpampang besar kutipan tulisan Rengga yang dulu viral. Aku bukan bau tinta, aku bau perjuangan. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa di balik segala luka, hinaan, dan kesulitan, selalu ada kekuatan yang bisa membentuk manusia menjadi lebih besar dari rasa sakitnya. Dalam sebuah wawancara di TV nasional, pewawancara bertanya, "Mas Rengga, apa rahasia dari semua ini? Dari seorang penjual koran, jadi tokoh perubahan sosial se-Asia Tenggara." Rengga tersenyum. Ia menatap kamera dengan tenang. "Rahasianya sederhana. Saya tidak balas hinaan dengan dendam. Saya jawab hinaan dengan karya. Dan saya tidak pernah berhenti percaya bahwa satu kalimat bisa menyelamatkan satu kehidupan." Wawancara itu disiarkan ke seluruh penjuru negeri, dan di sebuah desa terpencil, seorang anak laki-laki yang duduk di pinggir jalan sambil menjajakan koran, menatap layar TV warung dengan mata yang berbinar. Anak itu tersenyum sendiri dan berbisik pelan, "Kalau Mas Rengga bisa, aku juga bisa." Dan disitulah Rengga tahu mimpi masa kecilnya bukan hanya telah tercapai, tapi telah menjadi pelita bagi ribuan mimpi yang sedang tumbuh. Waktu tak pernah berjalan mundur, tapi kenangan selalu punya cara untuk kembali. Pelan-pelan, diam-diam, menyentuh hati di saat yang tak terduga. Pagi itu, Jakarta cerah, udara hangat, langit biru, dan hiruk pikuk kota bergerak seperti biasa. Tapi di salah satu gedung tinggi yang berwarna putih dan kaca mengilap, suasana sedang berbeda. Di lantai 12, tepatnya di ruang konferensi utama kantor pusat Mata Rakyat, para jurnalis, aktivis pendidikan, pengusaha sosial, dan perwakilan lembaga luar negeri berkumpul. Hari itu bukan hari peluncuran produk, bukan pula perayaan ulang tahun perusahaan. Hari itu adalah pengumuman terakhir dari Rengga Pratama sebagai CEO dan pendiri matarakyat.id. Ketika Rengga melangkah masuk ke ruangan, semua orang berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Ia masih seperti dulu, tak suka jas mahal, tak suka formalitas berlebihan. Ia hanya mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam seperti anak magang yang baru lulus kuliah. Ia berdiri di depan podium, menatap semua orang, lalu mulai bicara dengan tenang. Teman, hari ini saya berdiri di sini bukan untuk pamit dari perjuangan, tapi untuk memberi ruang bagi energi-energi baru melanjutkan apa yang sudah kita bangun. Saya akan mengundurkan diri sebagai CEO, tapi saya tidak akan pernah berhenti jadi bagian dari Mata Rakyat. Saya ingin kembali ke titik awal, ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, ke tempat di mana suara-suara kecil masih kesulitan untuk terdengar. Ruangan sunyi, beberapa menunduk, sebagian menitikan air mata. Saya pernah berdiri di perempatan, menjajakan koran, sambil menyimpan harapan di saku celana robek. Hari ini, saya bisa berdiri di sini, karena saya tidak pernah berhenti percaya bahwa suara rakyat bukan suara yang lemah. Itu suara yang selama ini diabaikan. Dan kalau saya bisa tumbuh dari jalanan ke ruangan ini, artinya siapapun bisa. Tapi ingat, jangan pernah membungkam suara kecil hanya karena ia tak punya panggung. Karena kadang suara kecil itu yang justru mengubah segalanya. Tepuk tangan menggema, bukan hanya karena pengumumannya, tapi karena semangat yang tetap hidup dalam suaranya. Setelah acara itu, Rengga pergi meninggalkan Jakarta. Ia tak membawa rombongan, tak menumpang mobil mewah. Ia naik kereta ekonomi ke Semarang, duduk di dekat jendela, menatap sawah dan perbukitan yang dulu sering ia lihat dari atas sepeda. Sesampainya di kampung halamannya, ia kembali ke rumah lamanya yang kini telah direnovasi menjadi rumah baca rakyat, sebuah tempat belajar gratis
terbuka untuk semua anak. Di sana ada perpustakaan kecil, studio podcast sederhana, dan ruang terbuka untuk diskusi atau pelatihan menulis di teras ramah. Itu anak-anak berkumpul, beberapa menulis, beberapa mendengarkan cerita dari relawan yang datang dari luar kota, dan Rengga duduk di tengah mereka. Bukan sebagai tokoh, tapi sebagai teman. Suatu hari, seorang anak perempuan kecil menarik tangan bajunya dan bertanya polos, "Mas Rengga, kok Mas nggak tinggal di Jakarta aja? Kan di sana banyak orang penting." Rengga tersenyum, mengelus kepala anak itu. "Di Jakarta banyak orang penting, tapi di sini banyak mimpi yang belum punya suara. Mas lebih milih tinggal di tempat yang masih butuh cerita." Anak itu mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti, tapi ia merasa nyaman. Dan itu cukup. Bulan demi bulan berlalu. Rengga tetap keliling. Ia datang ke dere-dere yang tak pernah masuk berita. Ia menulis ulang kisah-kisah yang nyaris terlupakan. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Dan di tiap tempat ia singgahi, selalu ada satu benang merah yang ia rasakan. Banyak orang kecil, tapi tak banyak yang mau mendengar mereka. Maka Rengga terus menulis, tapi kali ini bukan untuk membesarkan nama, bukan untuk menarik pembaca, melainkan untuk menjaga nyala suara, supaya suara-suara itu tak pernah padam. Hingga pada suatu hari, di Yuja 42 tahun 2020, sebuah artikel muncul di halaman depan matarakyat.cd. Judulnya, surat terakhir dari si penjual koran. Dalam artikel itu, Rengga menulis, "Jika suatu hari saya tak lagi di sini, saya mohon jangan biarkan suara rakyat berhenti hanya karena saya pergi. Saya hanyalah jembatan, tapi yang membuat jembatan itu kokoh adalah kaki-kaki yang terus melangkah di atasnya. Saya bukan wartawan hebat, saya hanya anak yang dulu dicemooh karena bau tinta. Tapi saya bersyukur, karena dari bau tinta itulah saya menemukan arti hidup." Artikel itu menyebar cepat, dibagikan jutaan kali. Banyak yang menangis, banyak pula yang termotivasi, sebab mereka tahu itu bukan sekadar artikel, tapi pesan terakhir dari seseorang yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mendengarkan suara yang tak pernah didengar. Dan di akhir hidupnya, Rengga Pratama bukan dikenang sebagai mantan KO, bukan pula sebagai tokoh media besar. Ia dikenang sebagai anak jalanan bau tinta yang menjadikan suara rakyat sebagai cahaya. Sebuah akhir yang bukan selesai, melainkan sebuah warisan, bahwa setiap mimpi, sekecil apapun, punya hak untuk hidup, dan setiap suara, sesederhana apapun, berhak untuk didengar.